Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang manajemen inovasi sumber daya manusia dalam Islam. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Pak Sotik Rojai, Bu Sri Andartari, saya sendiri Eko Purwaningsih, ada Pak Romzi Jazuli, Bu Lisa Dewi, dan Pak Fauza. Sebelum masuk ke materi, yaitu kita definisikan dulu, yaitu pengelolaan manusia berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis yang menekankan pada pengembangan potensi, keadilan, dan keberkahan. Sedangkan inovasi sendiri, yaitu kemampuan menciptakan ide, metode, atau sistem baru yang lebih efektif dan efisien, yang bertujuan untuk mewujudkan organisasi yang produktif, beretika, dan berkelanjutan. Nanti di sini kita akan membahas tentang dasar filosofi dan lain-lainnya. Monggo bisa dilanjutkan untuk dasar filosofinya, Pak Sotik. Untuk dasar filosofi yaitu satu, manusia sebagai khalifah, tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Manusia diberi wewenang mengelola bumi dan sumber daya. Yang kedua, potensi dan kreativitas yang disebutkan dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4. Manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang ketiga, prinsip keunggulan atau ihsan, melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan terus berinovasi. Prinsip inovasi SDM dalam Islam, yang pertama, sesuai syariat, inovasi tidak bertentangan dengan nilai agama. Yang kedua, keadilan dan kesetaraan, kesempatan sama tanpa diskriminasi. Yang ketiga, keseimbangan dunia akhirat, manfaat materi dan spiritual. Yang keempat, kolaborasi dan musyawarah, itu menggabungkan pemikiran untuk solusi terbaik. Yang kelima, pembelajaran berkelanjutan, terus beradaptasi dengan perubahan. Monggo diteruskan. Yang lain. Monggo Bu Lisa, bisa diteruskan. Oh iya Ibu, sebentar. Selanjutnya, prinsip kompeten dan amanah. Surat Al-Qasas ayat 26. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan ialah orang yang kuat lagi dalam dipercaya proses seleksi yang objektif, transparan, dan berbasis meritokrasi. Untuk pengembangan kompetensi belajar seumur hidup, Islam sangat mendorong pencarian ilmu pengetahuan, metode pelatihan, mentoring, dan rotasi jabatan, tujuan meningkatkan skill, wawasan, dan kemampuan beradaptasi. Terima kasih, Bu. Untuk motivasi, Pak Fauza. Motivasi dan penghargaan. Motivasi spiritual itu niat ibadah, pahala, dan ridho Allah. Motivasi material itu gaji yang layak, bonus, dan insentif. Yang selanjutnya pengakuan ialah apresiasi atas prestasi dan kontribusi karyawan.
Selanjutnya manajemen talenta. Manajemen talenta itu terdiri dari identifikasi potensi, yaitu menemukan orang-orang berbakat, kemudian penempatan tepat, yaitu menempatkan orang pada posisi yang sesuai dengan keahliannya. Yang terakhir, pengembangan karir, yaitu jalan yang jelas untuk maju dalam organisasi. Peran pemimpin antara lain uswatun hasanah, menjadi teladan yang baik, fasilitator, menyediakan sarana dan dukungan, pendorong kreativitas, memberikan ruang untuk ide baru, dan yang terakhir bijaksana, mengambil keputusan melalui musyawarah. Untuk tantangan dan solusi, Pak Romzi. Baik. Tantangan dan solusi. Yang pertama tantangan. Ada beberapa tantangan. Yang pertama perubahan teknologi yang cepat, perkembangan teknologi yang begitu cepat. Yang kedua generasi yang berbeda-beda. Yang ketiga menjaga keseimbangan nilai tradisi dan modern. Dari tantangan itu ada beberapa solusi. Yang pertama adaptasi cerdas terhadap tanpa kehilangan jati diri. Yang kedua, pemanfaatan teknologi untuk kemaslahatan. Yang ketiga, penguatan karakter dan etika. Monggo Bu Sri, Kesimpulannya, bisa disimpulkan. silakan. Baik Ibu, kesimpulan. Yang pertama adalah manajemen inovasi sumber daya manusia dalam Islam bersifat holistik, menggabungkan profesionalisme dan spiritual. Kemudian inovasi adalah bentuk upaya memaksimalkan potensi yang dianugerahkan oleh Allah. Terakhir, hasilnya organisasi unggul, karyawan sejahtera, dan dari berkah dunia dan akhirat. Begitu Bu, demikian Bu. Monggo untuk penutup. Pak Sodik, monggo Pak. Pak Sodik, monggo penutup Pak. Oh ya, ya untuk penutup, barang siapa yang menginginkan dunia, maka dengan ilmunya. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dengan ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka dengan ilmunya. Man arada dunya, fa'alaihi bil ilmi. Waman arada al-akhirah, fa'alaihi bil ilmi. Waman aradahma, fa'alaihi bil ilmi. Siapa menginginkan dunia dengan ilmu, menginginkan akhirat dengan ilmu, menginginkan keduanya pun juga dengan ilmu. Sekian, terima kasih. Monggo Pak Bu, ada yang perlu ditambahkan atau nopo, monggo. Mungkin Pak Romzi Pak. Monggo Pak Romzi. Dari yang lain dulu Bu. Saya cukup sepertinya. Pak Fauza Pak. Monggo Pak Fauza. Apa? Apanya Bu? Ya, bisa disimpulkan atau memberikan apa, monggo lah. Yang tadi, yang sebentar Bu. Materinya tadi lupa Bu, kelupaan. Enggak semuanya.
Cuman saya sebagai penambah sedikit, guru sebagai motivator itu harus guru menjadi orang yang membuat muridnya berhasil dengan motivasi yang dia beri. Sekarang banyak guru yang tidak menjadi motivator, hanya sebagai teman, bukan sebagai motivator. Itu yang harus diperbaiki untuk kita sebagai guru. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fauza. Jadi prinsip dalam inovasi dalam Islam yaitu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, bisa memberikan manfaat untuk banyak orang, tidak merugikan, dilakukan dengan niat ibadah dan bersifat perbaikan, bukan merusak. Monggo ada tambahan lainnya, Bu Lisa? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah semua, monggo. Ada lagi? Kayaknya cukup. Ya, kalau sudah cukup, mari kita tutup presentasi pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmunya bermanfaat untuk semuanya, nggih, Pak Bu. Amin, amin. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.